Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Izi Dwi Nur Cahyani, Rwi Daswani, Dian Septiana, Iis Apriliani, dan Melisa Nurindasari akan membahas tentang mengevaluasi dan merefleksi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Yang pertama ada Stop Lebem yang dikutip oleh Eri Kunto, Jabar dan Abdul tahun 2015 halaman 57. Evaluasi adalah proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Yang kedua ada menurut Sussman dalam Octavia tahun 2020, evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang tiga ada Arifin dan Zainal tahun 2015, halaman 45. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas tertentu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Selanjutnya, adapun definisi refleksi, yang pertama itu menurut Aronson tahun 2016. Refleksi adalah refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Menurut Uno dan kawan-kawan tahun 2012, refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji ulang apa yang telah terjadi untuk mempertimbangkan proses, permasalahan, isu, dan kekurangan yang ada atau yang belum tuntas dari strategi yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ada menurut Ahmed tahun 2015. Refleksi adalah aktivitas yang dilaksanakan agar memberi manfaat dalam diri maupun sesuatu agar menjadi lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Izi. Baiklah, selanjutnya manfaat mengevaluasi dan merefleksi. Untuk manfaatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum ini, manfaatnya yaitu memahami sesuatu, siswa, entry behavior, motivasi, dan lain-lain, sarana dan prasarana dan kondisi guru. Dua, membuat keputusan, kelanjutan program, penanganan masalah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas PBM, komponen-komponen PBM. Lalu untuk yang secara khusus ini, yang pertama itu bagi siswa, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran memuaskan atau tidak memuaskannya. Bagi guru, mendeteksi siswa yang telah dan belum menguasai tujuan melanjutkan remedial atau pengayaan. Ketepatan materi yang diberikan jenis, lingkup, tingkat kesulitan, dan ketepatan metode yang digunakan. Dan terakhir bagi sekolah, hasil belajar cermin kualitas sekolah, membuat program sekolah dan pemenuhan standar. Selanjutnya, pentingnya merefleksi. Dengan melakukan refleksi dalam menjalani profesinya, guru akan mendapatkan keuntungan beberapa di antaranya. Yang pertama itu dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik tentang berbagai asumsi tentang mengajar dan pemahaman tentang pelaksanaannya. Yang kedua dapat memperkaya pemahaman konsep tentang mengajar dan proses belajar mengajar. Yang tiga menjadi dasar untuk self-evaluation yang merupakan komponen penting untuk pengembangan profesionalitas. Baiklah, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Izi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iis. Kepada Saudari Iis, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah tentang tujuan mengevaluasi dan merefleksi. Evaluasi pembelajaran anak usia dini mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk menilai
pelaksanaan rencana pembelajaran. Menurut Suryana tahun 2016 halaman 297 mengungkapkan tujuan dari mengevaluasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari itu dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau atau harus diulangi. Yang kedua untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. Jadi tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih metode selanjutnya yang akan kita lakukan terhadap penelitian. Yang ketiga untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi pembelajaran atau belum. Yang kelima, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, untuk mengetahui sejauh mana sih perkembangan dari pelaksanaan proses pembelajaran itu. Yang selanjutnya untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa yang terjadi di peserta didik itu. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Selanjutnya lagi untuk mengetahui dampak apa yang terjadi setelah terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya agar efektif dan efisien. Itu selanjutnya mengajak kepada semua pihak untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, baik itu tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk menemukan pada bagian-bagian mana saja proses pembelajaran yang dianggap belum berhasil. Selanjutnya lagi untuk mengungkapkan kerugian dan manfaat dari proses pembelajaran. Lalu mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dari proses pembelajaran. Selanjutnya lagi menentukan apakah pendekatan dan teknik yang dilakukan dalam pembelajaran sudah tepat atau belum. Lalu menentukan tepat atau tidaknya media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu menentukan apakah fasilitator itu sesuai dan memudahkan peserta didik atau belum dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan dari refleksi dalam pembelajaran yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua untuk mengetahui tingkat keberhasilan, strategi, model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Lalu untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan peserta didik itu apa saja secara terperinci sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih baik di pertemuan berikutnya. Yang terakhir itu untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan guru dalam penyajian materi dan penguasaan materi. Mungkin itu saja tujuan dari refleksi dan evaluasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Saudari Melisa, kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam teknik refleksi. Yang pertama itu refleksi melalui video pembelajaran. Jadi melalui video pembelajaran, guru dapat mengamati proses pelajaran setelah dilaksanakan tentang cara guru mengajar ataupun bagaimana mahasiswa menerima dari pembelajaran dari guru tersebut. Kedua, refleksi melalui catatan harian. Catatan harian dapat dijadikan panduan guru untuk melakukan refleksi karena dalam catatan harian itu kasus yang dialami maupun siswa. Sehingga hasil refleksi tersebut dapat ditunjukkan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Ketika refleksi melalui jurnal pembelajaran. Jadi jurnal pembelajaran
dapat dijadikan sebagai sarana refleksi, di mana dalam jurnal tersebut memuat catatan perenungan dan analisis guru tentang proses belajar sehari-hari di dalam kelas serta rencana tindak lanjut untuk hal-hal yang dibukakan oleh perenungan. Yang keempat itu refleksi melalui guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan meminta pendapat tentang cara mengajar, suasana pembelajaran, pemahaman pembelajaran, maupun meminta kritik dan saran kepada siswa. Terdapat pembelajaran dan hal yang dapat dilakukan menjelang pelajaran berakhir hingga tidak mengganggu pembelajaran tersebut. Yang kelima ada fleksibel keterlibatan guru. Teknik-teknik reaksi dalam pelajaran yaitu pertama belajar jurnal. Belajar jurnal, para siswa minta untuk membuat jurnal mingguan, mana mereka akan dan berkomentar tentang pengalaman mereka sebagai pelajar dalam kelas tersebut. Yang B, belajar mitra atau belajar kelompok atau kerjasama. Belajar mitra ini berguna untuk mendiskusikan ide-ide yang dibangkitkan atau mengeksplorasi kepentingan sendiri, struktur pikiran untuk memberikan komentar satu sama lain. Yang itu belajar kontrak. Pengalaman belajar kontrak ini pelajaran reaksi 3 tahap. Yang pertama itu sebelum menyusun sebuah draft untuk menyampaikan kepada siswa harus fokus pada pengalaman mereka. Misalnya kesalahan mereka belajar dan bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. Yang kedua itu sebelum menyerahkan hasil akhir belajar mereka, siswa diminta dalam kontrak meninjau pembelajaran mereka dan bagaimana mereka dapat menunjukkannya kepada orang lain. Yang ketiga itu jadwal nilai diri. Jadwal penilaian diri ini digunakan sebagai sarana memungkinkan siswa untuk menyatukan berbagai pelajaran mereka dalam suatu kelas. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Melisa. Baiklah, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ruida. Pada Saudari Ruida, kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang langkah-langkah mengevaluasi dan merefleksi. Materi pertama adalah tentang langkah-langkah mengevaluasi. Menurut Anas Sudijono yang dikutip oleh Sawaludin dan Sidik Muhammad tahun 2020, langkah-langkah mengevaluasi adalah yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Adapun perencanaan tersebut meliputi yang pertama adalah merumuskan tujuan yang dilaksanakannya evaluasi, yaitu apa target kita dalam melakukan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, seperti aspek fisik motorik, kognitif, ataupun sosial emosional, dan aspek lainnya. Yang ketiga ada memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi, seperti teknik tes ataupun non-tes. Selanjutnya ada menyusun alat-alat pengukuran yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti menggunakan butir-butir soal tes. Selanjutnya ada menentukan tolak ukur, norma, ataupun kriteria yang akan dijadikan pegangan ataupun patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi dari kegiatan hasil belajar itu sendiri. Sedangkan langkah selanjutnya adalah menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah penyaringan data sebelum diolah menjadi lebih lanjut. Verifikasi ini bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik ataupun menggambarkan gambaran yang akan diperoleh. Langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data.
Tujuannya adalah untuk memberikan makna terhadap data yang dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Misalnya dapat dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik ataupun diagram ataupun dengan cara lainnya. Selanjutnya adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Setelah interpretasi ini ditemukan kesimpulan yang mengacu pada tujuan dilaksanakannya evaluasi tersebut. Selanjutnya ada tindak lanjut hasil evaluasi. Dari evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan sehingga diketahuinya makna, maka evaluator dapat mengambil keputusan ataupun merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya ada langkah-langkah merefleksi menurut York, Bard, dan kawan-kawan yang dikutip oleh Pratiwi. Langkah pertama adalah mendeskripsikan permasalahan. Seperti contoh permasalahannya kesulitan belajar pada anak. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan adalah apa yang menyebabkan anak kesulitan belajar. Langkah kedua adalah analisis dan interpretasi. Jadi kita tuh mencari apa penyebab dari permasalahan tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi. Langkah ketiga adalah pemaknaan dan penerapan secara menyeluruh. Jadi apa yang sudah dipelajari oleh anak dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Apakah cara pembelajarannya yang kurang tepat, metode pembelajarannya kurang tepat, ataupun permasalahan lainnya. Dan langkah yang terakhir adalah implikasi untuk tindakan. Jadi setelah kita mengetahui kesalahan ataupun kekurangan dalam pembelajaran, kita itu harus menerapkan implikasi yang tepat seperti menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rwida atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, itulah tadi presentasi hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk forum diskusinya lanjut di mana? Dan untuk selanjutnya pertanyaan bisa dilanjutkan di forum diskusi.